من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wat tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa sama-sama hadir untuk mendengar daripada kajian ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu lalu kita telah menjelaskan daripada kitab Risalatul Mawarah bagaimana kita dianjurkan untuk mempunyai waktu tafakur, ya, tafakur untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut mempunyai keutamaan yang sangat besar. Ya, salah satunya kemarin diantaranya adalah kita merenung sesaat daripada karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ya, tapi tafakurnya tersebut yang menjadikan seseorang ziyadatul yakin, ziyadatul iman, ziyadatul ma'rifah billah. Ya, dengan tafakurnya tersebut itu menjadi sebab dia semakin tambah imannya, semakin tambah taatnya, dan semakin tambah amal baiknya. Bukan kerjaannya cuma tafakur doang tapi dia enggak bertindak. Ya, itu berarti dia kalau seperti itu salah tafakurnya. Ya, tafakur itu harus ada bukti, ya, harus ada pelaksanaannya. Setelah dia tafakur, dia harus merubah dirinya untuk yang lebih baik. Kemudian disebutkan juga di sini adalah samrohnya apa? Hasil daripada buah tafakur. Imamul Haddad menyampaikan di sini, wa samratu hadza tafakkur imtila'ul qalb bi mahabbatillah. Hasil daripada seseorang yang tafakur itu akan hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hati dia betul-betul serius dan benar jujur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mempengaruhi apapun segala sesuatu yang ada di dunia ini yang akan menjadikan dia sedih. Karena kenapa? Cintanya dia sudah terhadap Allah. Allah Ta'ala pencipta dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Atau mungkin sesuatu yang kita sumpahkan, yang sesuatu tersebut menjadikan kita gelisah, susah, kepikiran. Allah pencipta daripada hal-hal tersebut. Ya, maka sudah selesai. Makanya para arifin billah, orang-orang yang aulia, waliullah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya dia tidak ada dunia sedikit pun, walaupun dia memiliki dunia. Artinya dia selama 24 jam atau pikirannya pun tidak dipenuhi dengan rasa harus memiliki dunia, harus
memiliki ini, harus tamak terhadap dunia, tidak. Karena kenapa? Hati dia sudah penuh cintanya, hatinya tersebut sudah dikuasain dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara samrah tafakkur juga adalah al-ishtighal bi syukrihi batinan wa zahiran, akan menjadikan dia menyibukkan dirinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara batin dan zahir. Secara batin gimana? Ya, hatinya dia tidak akan suudzon kepada Allah, selalu bersyukur, selalu bahagia, selalu qanaah, selalu mempunyai sifat zuhud, sifat wara, sifat takut kepada Allah, ya. Tidak ada penyakit yang di hatinya tersebut yang menjadikan dia sumpek, yang menjadikan dia tidak bahagia, yang menjadikan dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau secara zahirnya apa? Ungkapan syukur kita kepada Allah, ya, dengan ucapan kita alhamdulillah, ya. Banyak kalimat tanda syukur kita kepada Allah selain ucapan alhamdulillah. Dan yang paling afdolnya adalah ucapan alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupi nikmat-nikmatnya, ya, dan bahkan melebihkan daripada apa-apa yang kita butuhkan tersebut. Itu di Wirdul Latif ada kalimat doa tersebut, ya. Karena hal tersebut itu salah satu cara untuk mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkar fi ihatati ilmillahi bika wa nadharihi ilaik tilauhu alaik wa tilaihi alaik. Dan ketahuilah bahwasannya seharusnya bagimu untuk berfikir, untuk merenungi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala meliputimu. Allah mengetahui gerak-gerikmu. Allah mengetahui apa-apa yang ada di batinmu. Ya. Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada, Allah bersama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui, ya, maha melihat dari apa-apa yang telah kalian perbuat, ya. Makanya para ulama itu atau para orang-orang yang kuat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau di mana aja tidak akan takut. Kenapa? Dia yakin Allah Subhanahu wa taala bersama dia. Kita yang pernah mungkin naik pesawat atau naik kapal laut, ketika ada ombak yang besar, ketika ada pengumuman dari pilotnya cuaca buruk, apa yang ada di hati kita? Apa yang cepat-cepat kita lakukan pada saat itu? Apa yang kita ingat? Ingat Allah. Karena kita yakin ini yang zahir enggak nyelamatin kita. Enggak ada pemadam tidak ada penyelamatnya saat kita di tengah lautan tersebut. Tapi hati kita dengan fitrahnya menyebut siapa? Zikrullah. Kita menyebut Allah sampai begitu sudah kira-kira nyaman dengan dunianya, kita lupa lagi sama Allah. Kita udah diselamatin, kita lupa. Ya. Makanya ada ungkapan yang ada kaitannya dengan ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizkimu, ya, jangan justru engkau, ya, meninggikan standar kehidupanmu, tapi tambah lagi ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mencukupkan apa-apa yang kita inginkan, tapi justru ditambah itu apa? Amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di saat-saat genting itu pikiran kita udah yakin Allah taala yang hanya bisa menolong kita. Wa qala ta'ala alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard
ma yakunu min najwa thalathah illa huwa rabi'uhum. Tidakkah kamu mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan yang ada di muka bumi ini. Sesuatu yang akan terjadi atau belum terjadi, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala mengetahuinya. Dan tidaklah ada orang yang berbisik-bisik di antara kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Allah taala, kita ngerasa bisik-bisik cuma kita doang yang tahu, Allah tahu. Nah, jadi hati-hati apabila kita mempunyai rencana-rencana buruk, kemaksiatan-kemaksiatan, padahal di situ Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa hadza tafakkur samratuhu, samrahnya, buahnya, hasil daripada tafakkur kita akan bahwasannya Allah taala meliputi, mengetahui gerak-gerik kita. Apa samrahnya? Antastahyi minallah an yaraka haitsu nahak au yufqiduka haitsu amarak. Apa samrahnya? Samrahnya adalah engkau malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus mempunyai sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah taala melihatmu di saat kamu melanggar apa-apa yang Allah perintahkan, atau kamu tidak ada ketika Allah taala memerintahkan amal wajib. Di saat di absen, si fulan enggak sholat subuh, si fulan tidak zakat, si fulan tidak puasa Ramadan, di ketaatan dia enggak ada, ya, ataupun seseorang tersebut tidak malu ketika dia melanggar maksiat kepada Allah. Nah, dengan tafakkur seperti ini, dia meyakini bahwasannya ya Allah, Allah ini ada di mana saja. Allah mengetahui gerak-gerik kita. Ya. Di situ akan menimbulkan apa samrahnya? Kita menjadi punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut salah satu kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Allah cabut satu aja, mata kita nggak bisa ngelihat, berdampak besar buat kita. Telinga kita satu nggak bisa dengar, berdampak juga. Nggak usah banyak-banyak, satu aja Allah hilangin. Coba kita kalau lagi maksiat terus kita berpikir, ya, ini kita mau maksiat atau tahu-tahu Allah Ta'ala menghilangkan kenikmatan yang Allah udah berikan sama kita. Kalau punya tafakkur dalam hal tersebut, insya Allah kita menjadi tidak maksiat, ya, karena akhirnya apa? Kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak gimana coba? Kita udah dibaikin sama seseorang. Seseorang baik sama kita. Terus tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang dia enggak sukain. Atau ketika diperintahkan kita enggak ada. Kira-kira gimana? Ya. Pasti kita akan melakukan sesuatu yang menyenangkan dia. Itu sama makhluk. Kemudian wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkar fi tagsirika fi ibadati maulak wa ta'arruduka li sukhtihi bi ityanihi ma anhu nahak. Kemudian di antara juga hal-hal yang dianjurkan kita untuk tafakkur. Tafakkur dalam hal apa? Tafakkur di dalam keteledoran kita saat kita beribadah kepada Allah, saat kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah melaksanakan ibadah, semua yang Allah perintahkan sudah kita lakukan. Jangan kita berbesar hati. Jangan kita merasa yakin amal kita pasti diterima. Orang lain buruk, orang lain tidak diterima amalnya. Tar dulu. Tafakkur dulu di sini. Kita ibadah itu sudah sebesar apa? Sudah khusyuk atau belum? Sudah ikhlas apa belum? Ya. Riya atau tidak?
Kita merasa lebih mulia dari orang lain atau tidak? Nah, ini hal-hal tersebut, apakah ibadah seperti ini udah cukup atau kita masih kurang? Ya. Jadi kalau kita sudah sempurna ibadah kita, kita pun dituntut untuk tafakur dalam hal tersebut. Apakah kita betul-betul ibadahnya dengan sempurna? Apakah kita yakin ibadah kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita terkadang atau mungkin sering ya ketika mau ibadah, ya Allah, udah subuh aja baru tidur ya. Ya Allah, udah puasa aja, ntar bakal puasa dong. Ntar terawih. Nah, apakah kita kadang-kadang masih suka keberatan, kadang-kadang suka tidak ikhlas? Nah, ini hal-hal seperti ini itu perlu kita tafakurkan agar apa? Agar kita tidak merasa puas dengan ibadah yang sudah kita lakukan, dan agar mau bertambah terus dan tidak meremehkan orang lain. Ya. Al-Imam Umar Muhdar ini salah satu cucunya Faqihul Muqaddam, yang sering kita tawasulkan di ratib tuh. Itu Said Umar Muhdar, beliau hidup di abad ke-9 Hijriah, tahun 800-an Hijriah, mempunyai masjid di Tarim, nama masjidnya Jami' Al-Muhdar. Itu beliau kalau dia bersumpah apa? Kalau seandainya aku diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, satu tasbihku aja diterima sama Allah Subhanahu wa taala, aku akan bagikan ke penduduk Tarim gandum setiap harinya. Padahal beliau ini amaliyah beliau banyak, tapi beliau tidak sombong dan beliau mengatakan, kalau seandainya aku tahu satu tasbihku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan bagikan ke penduduk kota Tarim gandum. Nah, beliau ini ada cerita yang mungkin masyhur, kalau bulan Ramadan di siang harinya, kalau siang berarti dari mulai fajar sampai ghurub ya, sampai terbenam. Itu beliau enggak mau baca Quran di siang hari di bulan Ramadan. Kenapa? Ketika ditanya, aku kalau baca Quran di siang Ramadan terlalu nikmat, ini mulut kayak ada madunya. Ya, saking beliau sudah merasakan kelezatan dalam ibadah, kalau di bulan Ramadan dia nggak mau baca Quran di siang hari. Tapi malam yang ngebut baca Quran ya. Bukan dua-duanya kagak baca, ya, siang kagak, malam juga enggak. Kalau kita alasannya malas, ngantuk, ya, sama disibukkan sama ini benda mati ini, handphone. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melemahkan semangat mereka untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah nyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Nah, harusnya kita berpikir, kalau kita enggak lagi ibadah, kita harus ngapain? Berarti kita ngelanggar sumpah, ngelanggar ini. Allah bilang, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kalau kita lagi sedang bersenang-senang, kita lagi tidur, berarti gimana? Atau ketika kita lagi lalai, lagi ngopi, lagi nonton, apa kira-kira yang terlintas pada kita? Nah, ini makanya disuruh mikir. Kita di saat itu sedang lalai, berarti apa? Kita sedang muqassir. Apa muqassir? Teledor, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin di bab awal-awal kita harus bisa menyiasatkan setiap daripada amaliyah kita harus dibarengin dengan niat yang baik. Tidur bisa jadi ibadah kalau kita niatkan biar ya bangun tidur biar segar, ya biar bisa melakukan aktivitas. Nyari uang kerja
biar bisa menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal. Makan, kita niatkan biar kuat beribadah, biar bisa beraktivitas. Karena kalau dia nggak makan, dia nggak bisa ibadah, dia lemas. Jadi kita juga harus pintar-pintar menyiasati di dalam niat tersebut. Makanya dulu para sadah ba'alwi, mereka sebelum mengajarkan ilmu kepada anak-anak mereka, mereka itu mengajarkan niat. Niat, kalimatnya sedikit, tapi itu bisa bermakna yang besar. Jadi kita dari sekarang nih, anak-anak kita itu yang masih kecil, kita ajarin niatnya apa, ya. Kalau mereka mau jajan, kasih tahu ini niatnya untuk apa, ya. Alhasil ajarkan mereka dengan niat-niat yang baik, ya. Agar kenapa? Agar mereka nanti terbiasa melakukan amaliyah-amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasannya kami telah menciptakan kalian ini dalam keadaan sia-sia, terus kalian tidak akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak, kita diciptakan enggak sia-sia. Semua ada totalannya ini. Ada hisabnya, ada fakturnya. Dari mulai kita balik, kita dewasa, mukallaf, sampai kita wafat. Berapa banyak amaliyah yang sudah kita perbuat. Apa nanti yang akan Allah balas daripada amal ibadah tersebut, ya? Semua, alhasil semuanya akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya, dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini disitulah kita dituntut, kata Imam Al-Haddad sini, agar kita berpikir, merenungi, kita ini masih muqassir di dalam ibadah, ya, masih teledor, masih kurang. Sebanyak apapun amal ibadah kita, tetap, ya, kita ini masih termasuk orang-orang yang lalai. Tidak ada sekukunya daripada yang sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Ya, sering kita dengar dari guru kita, engkau itu tidak akan bisa membalas jasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kalian diibaratkan itu kalian tawaf, gendong orang tua kalian, seperti itulah. Kita tidak akan bisa juga membalas jasa kedua orang tua kita, walaupun kita tawaf menggendong orang tua kita. Artinya amal ibadah kita yang begitu banyak tidak akan bisa membalas kebaikannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita bisa melakukan ibadah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berapa persen cuma yang ngaji, tapi antum bisa hadir di dalam yang sedikit tersebut. Ini adalah bentuk daripada taufik, dan antum dan kita insya Allah termasuk orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Banyak orang yang tiap hari dengar azan, rumahnya dekat dengan masjid, tapi dia nggak pernah masuk masjid, nggak pernah hadir majalisul ilm, tapi dia justru malah hadir ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh, tapi masih bisa nyampe dia ke tempat maksiat tersebut. Ya. Nah, ini sekali lagi atas apa? Atas kehendak Allah. Berarti Allah menghendaki kita berbuat baik. Allah menghendaki kita menjadi penghuni surga, ya. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza tafakkur tadi itu yazidu fi khaufika minallah, akan menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmiluka ala laumi nafsika wa taubihika, dan akan menjadikanmu menyalahkan, ya, akan menyalahi dirimu, akan menjelekkan dirimu. Kenapa baru sampai segini amal ibadahmu? Harusnya kamu bisa bertambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, ya. Wa mujanabatit tagsir wa mulazamatut tashmir, dan juga akan buah tafakurnya tadi, hasilnya akan menjauhkan dia daripada sifat
keteledoran dan akan menumbuhkan rasa kesemangatan yang tinggi untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pendorong kita untuk kita itu mau melakukan amal ibadah diantaranya adalah apa? Rasa takut. Ya, selain rasa cinta, selain rasa patuh, itu rasa takut yang tinggi kepada Allah itu berdampak besar untuk kita apa? Semakin mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalam hal lain juga bisa menambahkan kita mau melakukan ibadah. Dengan apa? Dengan cinta, ya, dengan patuh. Itu juga bisa menjadikan kita mau melakukan ibadah. Wa alam annahu yanbaghi laka an tatafakkar fi hadhil hayatid dunya wa kathrati ashghaliha wa wabaliha wa sur'ati zawaliha wa fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha. Dan hendaknya engkau mengetahui, ketahuilah, engkau harus memikirkan, merenungi tentang kehidupan dunia ini. Begitu sibuknya kehidupan dunia dan banyaknya cobaan-cobaan, ujian-ujian yang ada di dunia ini, dan begitu cepat hilangnya sesuatu yang ada di dunia ini. Dan engkau juga harus berpikir kenikmatan yang hakiki hanya di akhirat, dan kenikmatan yang berkesinambungan yang terus-menerus itu hanya ada di akhirat. Nah, mungkin kita dengar beberapa minggu ini kita diberitakan dengan berita yang sangat buruk, ya. Ada seorang pejabat yang punya jabatan bagus, pegawai pajak, punya uang yang banyak, tapi akhirnya apa? Karena Allah kasih sebab, entah itu sebabnya bagus atau sebabnya buruk. Ternyata ini sebabnya buruk. Ya, yang anaknya tersebut melakukan kezaliman kepada orang lain hingga akhirnya dia dipecat atau mengundurkan diri atau apapun. Artinya apa? Jabatan setinggi apapun, senikmat apapun, selagi masih dunia bakal hilang, pasti habis. Entah engkau yang meninggalkannya, ya, atau dia yang meninggalkan kita. Itu udah hukum alamnya. Artinya apa? Kita kalau mau mencari kenikmatan yang sungguhnya nggak bakal dapat di dunia, walaupun kita mempunyai segala-galanya yang ada pada kita. Karena ya tadi, hakikat daripada kenikmatan yang terus-menerus itu hanya ada di akhirat. Artinya orang yang tidak memiliki apapun daripada dunia nggak usah sedih, biasa aja. Rasulullah SAW sudah menjadi suri tauladannya. Sahabat-sahabat Nabi sudah menjadi panutan dalam hidupnya. Terus mau siapa lagi? Apakah ada panutan yang lebih baik daripada Rasulullah? Nggak ada. Kita nggak punya beras, kita makan susah. Udah ada contohnya. Contohnya sebaik-baik manusia. Biasa aja berarti ya. Beliau tetap bahagia dan tetap bisa memberikan nafkah kepada 70 orang Ahlus Suffah yang hidup di Masjid Nabawi, yang tinggal bersama Rasulullah, nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa, murni dirinya diwakafkan untuk Islam. Di antaranya itu adalah Sayyidina Abu Hurairah, ya. Dia dari Yaman, termasuk mereka-mereka Ahlus Suffah. Tapi Ahlus Suffah ini punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Ahlus Suffah, kalau Rasulullah makan, dia makan. Rasulullah puasa, ya dia puasa. Nggak ada apa-apa, ya dia nggak ada apa-apa. Murni kehidupannya tergantung kepada Rasulullah. Nggak punya kerjaan, nggak punya amaliyah, nggak punya uang. Tapi Allah sifatkan mereka dalam Al-Quran. Mereka ini terlihatnya itu apa? Terlihatnya orang-orang yang iffah, orang-orang yang tidak butuh terhadap dunia. Ya, padahal mereka butuh. Padahal mereka nggak punya apa-apa. Tapi mereka mempunyai diri yang mulia, jiwa yang mulia, tidak minta-minta kepada orang lain, hanya meminta
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu daripada sifatnya ahlus suffah, ya. Sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di masjid dan hidup bergantung kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, khairu wa abqa. Ya, di surat Al-Baqarah, ya begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian tentang kebesaran-kebesarannya agar kalian mau tafakkur. Kita beberapa kali dicontohkan di sini oleh Allah SWT. Tempat yang indah, tempat yang bagus. Yang di Turki, yang di Cianjur ada tempat-tempat yang bagus, tiba-tiba hancur sekejap hanya dengan Allah kasih gempa. Ya. Yang enggak hancur di mana? Ya di akhirat. Sesuatu apapun yang indah, yang bagus, lagi masih dunia, tidak akan kekal dan ya pasti hilang. Nanti Allah kasih sebab, imma kitanya yang mati duluan, tidak bisa menikmati keindahan tersebut, atau tempat tadi yang sudah tidak ada lagi karena ada gempa ataupun yang lain-lainnya. Ya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya sebuah permainan, sebuah yang tidak ada artinya jika kita tidak niatkan, sambungkan ke akhirat, ke ibadah, itu tidak akan berbuat apa-apa, tidak akan menjadi apa-apa. Walaupun secara zahir sudah menjadi megah, tapi jika tidak dikaitkan dengan agama, tidak dikaitkan dengan syariah, maka enggak akan kebawa, tidak akan dia bawa ke akhirat, tidak akan menjadi amal soleh, tidak akan menjadi sesuatu hal yang mengantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kehidupan akhiratlah itu yang kekal kalau seandainya mereka mengetahuinya dan memikirkannya. Wahada tafakkur. Nah, dalam tafakkur ini apa hasilnya? Natijahnya apa? Buahnya apa? Yathmur laka az-zuhdu fid dunya war-raghbah fil akhirah. Kalau kita tafakkur tadi nih, akan banyaknya keindahan dan gemerlap daripada dunia yang kita sering sekali merasa ada rasa keinginan, rasa yang mengagungkan daripada dunia tadi yang sangat besar. Kita ada keinginan kepengen kesini, kepengen kesini. Tapi ternyata tadi Allah nyatakan, ya, yang kekal hanya di akhirat. Natijahnya apa? Samrohnya apa daripada ini? Agar kita mempunyai sifat zuhud waktu di dunia dan mempunyai sifat yang semangat untuk mencari akhirat. Artinya apa? Kita enggak terlalu ngos-ngosan, memaksimalkan seluruh kemampuan kita untuk mencari dunia sampai dia enggak pernah mengaji, sampai dia tidak tahu mana yang wajib, mana yang diharamkan sama Allah, atau dia juga nggak tahu mana tujuan hidup dia mau kemana ini, gara-gara dia selalu menyibukkan dengan dunianya. Karena kenapa? Nggak punya sifat zuhud. Nah, orang yang seperti itu dikasih obatnya ini, zuhud berarti. Sifat zuhud ini obatnya untuk orang yang kena penyakit terlalu mengagungkan dunia, takjub terhadap dunia. Nah, kalau dia sudah mempunyai sifat zuhud, nanti dia akan mempunyai sifat yang semangat raghbah fil akhirah. Mempunyai keinginan yang maksimal untuk mencari akhirat. Sekali lagi, zuhud itu tidak diharuskan orang yang miskin. Enggak. Orang yang kaya pun, ya, dia bisa mempunyai sifat zuhud.
Dengan apa sifat zuhudnya orang-orang yang kaya? Contohnya seperti apa? Apabila dunia hilang sekejap dari dia, ya dia biasa aja. Karena dia tidak cinta terhadap dunia, Allah hilangkan ya biasa aja. Ya, jadi kita itu bukan dilarang mempunyai dunia yang banyak, tapi dilarang untuk mencintai dunia. Kalau kita memiliki dunia yang banyak nggak dilarang. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi yang kaya, yang ketika perang Tabuk mereka menyumbangkan hartanya yang sangat banyak. Karena pada saat itu umat Islam lagi paceklik, nggak punya apa-apa, tapi ditolong oleh orang Islam yang kaya raya tadi. Sehingga saking banyaknya bantuan yang diberikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, Nabi sampai mengatakan kepada dia, tidak membahayakan lagi setelah ini wahai Utsman. Jadi apapun yang kau lakukan udah nggak akan mempengaruhi. Itu bentuk daripada pujian Nabi dan jaminan Nabi SAW bahwasannya Sayyidina Utsman bin Affan akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan akan menjadi penghuni surga. Ya. Jadi orang yang zuhud pun ya, itu boleh bisa terjadi oleh orang-orang yang kaya, yang mempunyai harta yang banyak, rumah yang megah, uang yang banyak, semuanya punya. Dia bisa mempunyai sifat zuhud. Jadi sifat zuhud bukan berarti dia nggak punya apa-apa, punya baju cuma satu, punya peci cuma satu, ya, makan minta-minta sama orang, enggak. Bahkan sifat zuhud yang kayak begitu, ya, kadang-kadang dia nggak zahirnya punya zuhud, tapi hatinya malah lebih jahat dari orang yang kaya. Karena di hatinya dia apa? Hasud sama orang yang kaya. Di hatinya penuh khayalan yang tinggi. Ya, punya tul amal. Orang yang punya angan-angan yang panjang, dia kepengen menjadi orang yang kaya seperti ini, padahal dia miskin. Kadang-kadang orang yang lapar itu lebih buruk daripada orang yang kenyang. Orang yang lapar kayak gitu. Artinya orang yang miskin, yang tidak mempunyai sifat zuhud, lebih parah ini. Udah nggak punya apa-apa, nggak punya sifat zuhud juga. Ya, dia nggak terima dengan ketidakmampuan dia memiliki dunia. Dia nggak punya apa-apa, dia nggak terima. Nah, makanya pentingnya bagi kita untuk mengaji agar mengetahui mana itu sifat zuhud, sifat qanaah dan yang lain-lain. Ya. Wa alam annahu yanbaghi laka an tatafakkar fi qurbi nuzulil maut. Dan ketahuilah bahwasannya seharusnya bagimu untuk engkau merenungi, memikirkan fi qurbi nuzulil maut, dekatnya ajal kalian, wa husulil hasrah wan nadamah ba'dal faut, dan akan terjadi kerugian dan penyesalan setelah engkau lewati masa engkau hidup tersebut. Artinya apa? Di sini kita betul-betul untuk merenungi bahwasannya kematian itu akan dekat. Kematian itu dekat, dan beramallah sebelum datang penyesalan dan kerugian. Bertobatlah sebelum datang hasrah dan nadamah, kerugian dan penyesalan. Karena kullu atin qarib, setiap yang akan datang itu dekat. Setiap yang akan datang itu namanya dekat. Berapa banyak ada orang mati tanpa sakit, tanpa tua, ya? Kita sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lagi ngajar, lagi baca Quran. Nah, ini menunjukkan apa? Karena kematian itu akan datang kepada siapapun dan dia nggak akan ngasih tahu kepada kita. Artinya yang perlu dipikirkan adalah apakah kita sudah mempunyai persiapan bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Qala Allah Ta'ala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sungguhnya kematian yang kalian lari, menghindar daripada kematian tersebut, sungguhnya kematian tersebut akan mencari kalian dan kalian akan bertemu dengan kematian tersebut dimanapun kalian berada. Ya. Beberapa waktu yang lalu ketika kejadian di Turki, ada setelah beberapa hari seorang bayi masih hidup. Ya. Emang belum ajalnya. Ada orang yang terlihat kena gempa, dia mati. Belum lama lagi kuda, ya, seekor kuda terprosok tuh di puing-puing gempa tadi, masih selamat. Padahal kalau secara logikanya dia harus mati juga. Karena yang kematian itu bukan pakai logika, tapi ini murni atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hanya saja kita selalu minta kepada Allah agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nggak mungkin kita bisa lari dari kematian. Yang kita bisa minta kepada Allah hanya minta dalam keadaan husnul khatimah, ya, ba'da tulil umur, setelah kita umur yang panjang, diberikan kelancaran, al-lutuf wal afiyah, dan tidak mempunyai tanggungan kepada orang lain. Itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya. Artinya jangan sampai kita telat mengucapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dan kita berharap daripada amal-amal yang sudah kita lakukan waktu di dunia itu menjadi bekal dan penolong kita. Ya. Faedahnya apa tafakur ini? Tafakur bahwasannya ajal ini akan datang, kematian dekat. Faedahnya apa? Qasrul amal wa islahul amal. Memendekkan angan-angan kita, tulul amal kita. Kita ini kadang kalau lagi ngopi bentar aja, tahu-tahu punya angan-angan, ntar gue pengen kayak gini, kita pengen beli mobil ini nih, pengen bangun rumah begini. Itu namanya tulul amal. Padahal dia nganggur, tapi dia punya angan-angan yang masya Allah luar biasa. Nikmat dia kayak gitu, ya tulul amal itu. Nah, kalau dia mikirin kematian, itu akan memendekkan qasrul amal. Udah mikir yang pasti, ayo, udah yuk kita sholawatan aja, udah yuk kita hadir majelis, udah yuk kita ngaji. Nah, itu larinya biar membenarkan amaliyah kita, wa i'daduz zat liyaumil ma'ad, dan mempersiapkan bekal untuk hari kebangkitan, hari tempat kembali kita, yaitu di akhirat atau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita bersyukur kita sudah berada di bulan hampir di bulan Ramadan. Kita harus mengetahui apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk Ramadan dan bagaimana kita menyambut daripada bulan Ramadan dan memanfaatkan bulan yang masih tersisa daripada bulan Sya'ban ini, karena Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyebutkan dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban, bahwasannya dalam hadis disebutkan bulan Sya'ban adalah bulan di mana rapot kita, takdir kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab amaliyah kita ini itu perubahan takdir, perubahan nasib itu ada di bulan Sya'ban. Makanya Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban, melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya, sampai dikatakan oleh sahabat, ya Rasulullah, aku ini melihatmu ketika masuk bulan Sya'ban
engkau sangat sering banget puasa, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Ada apa? Ya, karena di bulan ini bulan di mana amaliyah kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku menginginkan ketika diperlihatkan amaliyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa, aku dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul bisa memaksimalkan bulan Sya'ban ini dengan amaliyah-amaliyah yang antum cocok. Antum demennya solawat sebanyak-banyaknya, ngaji Quran sebanyak-banyaknya, apapun itu, ya. Dan alhamdulillah kita punya tradisi yang baik, yaitu membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, ya, membaca surat Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Ini amaliyah yang insya Allah nggak bakal ngelanggar syariat. Di mana coba kalau ditanya ngelanggar syariat, bid'ahnya itu di mana? Ngaji Quran, baca surat Yasin, bukan surat yang lainnya. Surat Yasin bacanya di masjid rame-rame, mau diulangi mau 40 kali, mau sekali, mau setengahnya kan nggak masalah ngebaca Quran. Nah, ini kita dianjurkan. Memang ini bukan amaliyah Nabi Muhammad SAW, tapi amaliyah ini amaliyah para ulama. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya banyak. Di antaranya biar kita panjang umur, diberikan ketaatan kepada Allah. Terus niat yang kedua biar Allah berikan husnul khotimah. Yang ketiga biar diberikan rizki yang baik dan takdir-takdir yang baik yang kita sanggup untuk menjalankannya. Mau punya niat yang lain? Ya boleh. Kita nggak mengkhususkan hanya di bulan itu. Sebelumnya juga mau baca Yasin 3 kali juga nggak apa-apa. Mau setelahnya juga boleh. Artinya pengkhususan kita di dalam satu hal ibadah itu tidak seluruhnya melanggar daripada syariat, ya. Karena kita meyakini yang tidak dilakukan Nabi, ya, bukan berarti dilarang oleh agama, ya. Karena ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita melakukannya, bahkan wajib untuk melakukannya. Seperti adanya masjid di setiap kampung, adanya KBIH, adanya kantor haji, kantor umroh, ya, adanya karpet untuk di masjid, adanya madrasah, adanya sekolahan, adanya rumah sakit, itu justru menjadi kewajiban, tapi Nabi tidak melakukannya. Ya, jadi ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah. Nah, yang insya Allah amaliyah-amaliyah yang biasa kita lakukan itu sudah dipilih-pilih oleh ulama, tidak menyelisihi daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.